Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami berempat di sini ingin menjelaskan mengenai disiplin sejak dini kawal jiwa anti korupsi. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Agus Sulistiono sebagai dosen pengampu pada materi anti korupsi. Perkenalkan, nama saya Niskawati, Lili Andriani, Atika Zahratun, dan Siti Nasihatun Diniah. Presentasi akan kita mulai. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Disiplin sejak dini sangat penting dalam membentuk karakter seseorang. Ketika seseorang sudah terbiasa dengan sikap disiplin, maka ia akan cenderung memiliki jiwa yang anti korupsi. Karena disiplin harus diajarkan sejak dini kepada anak-anak, sejak di dalam rumah, sejak di keluarga. Dalam konteks ini, disiplin tidak hanya berarti patuh pada peraturan atau tata tertib. Disiplin juga mencakup kedisiplinan dalam berpikir dan bertindak. Anak-anak harus diajarkan untuk selalu berpikir kritis dan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Para orang tua bisa saja menerapkan sikap disiplin sejak dini, seperti bangun setiap pagi, jam 6 harus sudah bangun, jam 7 udah sarapan. Itu bisa kita ajarkan kepada anak-anak di dalam lingkungan keluarga. Pengenalan disiplin sejak dini. Disiplin sejak dini merupakan salah satu kunci penting dalam membentuk karakter seseorang. Tanamkan disiplin pada anak-anak sejak usia dini dapat membantu mereka menjadi lebih teratur, tanggung jawab, dan mampu mengontrol diri dengan baik. Dalam konteks anti korupsi, disiplin sangat dibutuhkan untuk menghindari perilaku korupsi di masa depan. Anak-anak yang tumbuh dengan disiplin yang baik cenderung memiliki integritas yang tinggi dan tidak mudah tergoda untuk melakukan praktik korupsi. Peran keluarga dalam menanamkan sikap disiplin. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak-anak untuk belajar tentang disiplin. Orang tua dapat memberikan contoh dan menetapkan aturan yang jelas agar anak-anak dapat memahami pentingnya disiplin. Selain itu, orang tua juga dapat memberikan penghargaan dan hukuman yang sesuai ketika anak-anak melanggar aturan. Hal ini akan membantu anak-anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Baik, selanjutnya yaitu pentingnya pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi sangat penting dalam mencegah dan mengurangi praktik korupsi di masa depan. Melalui pendidikan anti korupsi, anak-anak dapat memahami dampak negatif dari korupsi dan belajar untuk menjadi agen perubahan yang baik. Pendidikan anti korupsi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pelatihan, seminar, atau pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, anak-anak akan lebih teredukasi tentang bahaya korupsi dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi di kemudian hari. Peran penting dalam membangun kultur anti korupsi. Pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk kultur anti korupsi di masyarakat. Pemerintah dapat memberikan contoh dengan mengimplementasikan kebijakan yang transparan dan akuntabel, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya korupsi melalui media massa atau kampanye publik. Dengan demikian, masyarakat akan semakin sadar dan teredukasi tentang bahaya korupsi, serta memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi. Baik, materi selanjutnya yaitu dampak positif dari kultur anti korupsi. Kultur anti korupsi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara. Masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman karena tidak ada lagi praktik korupsi yang merugikan mereka. Negara juga akan menjadi lebih stabil dan berkembang karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dapat dimanfaatkan dengan baik tanpa adanya praktik korupsi. Selain itu, kultur anti korupsi juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan potensi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah pendidikan anti korupsi harus dikenalkan dari anak belajar tentang kehidupan. Artinya, sejak awal anak dikenalkan oleh nilai-nilai anti korupsi. Penanaman dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau makna yang belum dimengerti, tolong dimaafkan. Semoga ilmu yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.